Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten Filsafat Pendidikan dan Kekuasaan. Masih bersama saya, Sukail Hazan. Setelah kemarin kita bahas tentang filsafat, kali ini kita akan sama-sama membahas tentang pendidikan. Lebih spesifik lagi yaitu menganalisis permasalahan pendidikan nasional dan karakter serta memberikan solusinya. Pendidikan nasional adalah sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang 1945, sistem pendidikan kita ini dirancang untuk menciptakan generasi yang mampu berkontribusi pada pembangunan bangsa, baik secara intelektual, moral, maupun sosial. Sistem ini berlaku untuk peserta didik baik dari Sabang sampai Merauke secara adil dan merata. Namun, untuk mencapai hal tersebut, pendidikan nasional di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang harus segera diatasi. Nah, berikut ini ada beberapa empat masalah utama pendidikan nasional beserta solusi yang dapat diusulkan. Permasalahan pertama adalah kualitas pendidikan yang tidak merata, di mana terdapat kesenjangan yang besar dalam kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara sekolah negeri dan swasta. Beberapa daerah yang terpencil sering mengalami kekurangan fasilitas dan tenaga pendidik yang berkualitas. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, solusinya ialah pemerintah harus berusaha meningkatkan infrastruktur pendidikan, baik pembangunan dan renovasi sarana dan prasarana pendidikan secara merata, baik di kota maupun di daerah-daerah tertinggal. Yang kedua, program pendidikan jarak jauh, yaitu pemerintah dengan memanfaatkan teknologi untuk harus mampu menyelenggarakan pendidikan secara daring atau dalam akses jaringan atau secara online, terutama di daerah terpencil yang susah dijangkau. Tujuannya adalah memberikan akses yang lebih mudah kepada guru dan siswa untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Yang ketiga tentu saja adalah sering diadakan pelatihan guru. Program pelatihan guru dan peningkatan guru ini khususnya di daerah terpencil berguna untuk meningkatkan kualitas pengajaran di daerah-daerah. Karena biasanya di sekolah-sekolah terpencil guru-guru kurang mendapatkan perhatian dalam hal pelatihan. Permasalahan berikutnya adalah ketimpangan akses terhadap teknologi. Banyak sekolah, terutama di daerah pedesaan atau daerah dengan akses terbatas, yang tidak memiliki fasilitas teknologi yang memadai. Teknologi ini penting untuk mendukung pembelajaran, terutama di era-era digital sekarang ini, di mana kita lihat bahwa teknologi ini sangat memainkan peran penting dalam proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Sehingga penerapan teknologi ini harus segera lebih diadakan secara merata. Nah, sehingga solusi dari permasalahan ini adalah pemerintah harus mampu menyediakan perangkat dan akses internet. Pemerintah maupun lembaga pendidikan perlu sekali menyediakan perangkat-perangkat dan akses internet, terutama misalkan komputer, tablet, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua adalah pelatihan guru dan siswa dalam teknologi. Tidak hanya memberikan fasilitas dan perangkat internet, guru juga memerlukan pelatihan bagaimana menggunakan dan memanfaatkan teknologi digital itu, sehingga pembelajaran dalam kelas maupun di luar kelas menggunakan internet itu bisa secara optimal
dilaksanakan. Permasalahan yang ketiga adalah kurangnya relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Kurangnya kesesuaian antara materi yang diajarkan di sekolah dengan keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja menyebabkan banyak lulusan-lulusan pendidikan baik SMA, SMK maupun universitas atau institut seringkali kesulitan dalam memasuki pasar kerja. Sehingga banyak kita dengar atau kita lihat lulusan baik SMK, universitas, banyak setelah lulus masih banyak yang menganggur. Solusi yang bisa ditawarkan dari permasalahan ini adalah yang pertama adalah reformasi kurikulum, di mana perlunya pembaruan kurikulum pendidikan yang lebih fokus pada pengembangan keterampilan kerja, yaitu seperti kompetensi abad 21, seperti kreativitas, pemecahan masalah, dan penguasaan keterampilan digital. Yang kedua, tidak kalah pentingnya adalah diadakannya kerjasama dengan industri. Itu institusi pendidikan atau pemerintah perlu banyak meningkatkan kolaborasi sekolah atau perguruan tinggi dengan industri. Tujuannya adalah untuk menciptakan kurikulum yang lebih relevan dan menyediakan program kerja atau program magang atau pelatihan yang bisa menghubungkan langsung siswa atau pelajar ataupun mahasiswa dengan dunia kerja. Dan permasalahan yang keempat adalah permasalahan karakter, di mana kita lihat banyak sekali permasalahan berkaitan dengan karakter siswa, yaitu permasalahan moral remaja saat ini. Adapun permasalahan yang berkaitan dengan moral atau attitude atau karakter siswa banyak sekali kita lihat sekarang ini. Yang paling nampak sering terjadi adalah tawuran antar pelajar, baik di tingkat SMK, SMA, dan SMP. Belum lagi kasus remaja atau pelajar yang melakukan hubungan seks di luar nikah, dan sehingga masih banyak mengalami atau melakukan aborsi. Masalah lain seperti permasalahan yang lain adalah seperti bullying, putus sekolah, merokok, bahkan sampai mengkonsumsi narkoba. Tentu ini adalah masalah serius yang harus diselesaikan secara bersama baik oleh institusi pemerintah, keluarga maupun sekolah. Adapun solusi permasalahan yang bisa ditawarkan dari permasalahan karakter ini adalah integrasi pendidikan karakter di sekolah. Menurut Muhadir Effendi, bahwa gerakan penguatan pendidikan karakter ini harusnya menjadi pondasi utama, ruh utama bagi pendidikan. Jadi di dalam institusi pendidikan tidak hanya mengajarkan materi-materi pembelajaran, tapi juga lebih penting, tidak kalah pentingnya adalah menanamkan nilai-nilai karakter moral kepada peserta didik, seperti bagaimana menanamkan masalah etika, literasi, olah rasa estetik, maupun olahraga. Ini sejalan dengan arahan Presiden, di mana pendidikan karakter pada jenjang pendidikan itu sekarang mendapatkan porsi yang lebih besar dibandingkan pendidikan yang mengajarkan pengetahuan. Untuk sekolah dasar saja sebesar 70% peningkatannya, sedangkan untuk sekolah menengah pertama sebesar 60%. Dan menurut peraturan Presiden Perpres nomor 87 tahun 2017 dengan semboyan senang belajar di rumah kedua. Jadi bagaimana anak-anak atau anak didik kita tidak hanya senang di rumah tapi juga senang di sekolah maksudnya. Sehingga diperlunya adakan kegiatan-kegiatan pendidikan karakter di sekolah, yaitu pada kegiatan intrakurikuler, belajar mengajar, pada kegiatan kokurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler.
Jadi di sekolah tidak hanya pada kegiatan intranya terjadi kegiatan belajar mengajar atau transfer pendidikan, tapi di sana guru juga penting memasukkan nilai-nilai karakter seperti kesopanan, kedisiplinan, menghargai sesama pada saat pembelajaran. Adapun kegiatan non-kurikuler dan pembiasaan pendidikan juga perlu ditanamkan pendidikan karakter. Ini bisa dilakukan misalkan dengan pada kegiatan membiasakan anak pada kegiatan upacara bendera, menyanyikan lagu wajib dan daerah, membaca buku tentang cerita rakyat, refleksi dan maupun doa bersama. Adapun pengembangan karakter dalam bidang co-kurikuler yang bisa diterapkan pada anak-anak di sekolah, yaitu sekolah harus mampu bisa menyediakan fasilitas untuk mengadakan misalkan mengunjungi museum atau sanggar seni, mengadakan bakti sosial, membersihkan tempat-tempat umum, mengadakan lomba-lomba yang sangat mengedukasi anak-anak seperti lomba debat dan sebagainya. Hal lain yang bisa dilakukan adalah misalkan melakukan penanaman bibit pohon, sering-sering banyak melakukan diskusi kelompok, dan membersihkan atau mengatur tempat ibadah di institusi masing-masing. Dan tidak kalah penting lagi dengan pendidikan karakter di sekolah adalah pendidikan karakter bersama keluarga. Jadi, dalam mengembangkan karakter, fondasi utamanya adalah sebelum sekolah adalah keluarga, di mana diharapkan keluarga itu terutama orang tua memberikan waktu luang atau waktu lebih untuk memperhatikan anak-anaknya, untuk mendampingi anak-anaknya, tidak hanya dalam hal masalah pembelajaran, tapi juga orang tua mampu sebagai tempat diskusi atau curhat anak ketika mereka mengalami permasalahan-permasalahan sosial. Artinya tidak hanya permasalahan pendidikan, tapi juga masalah pergaulan-pergaulan bersama teman di sekolah. Sehingga anak punya tempat wadah untuk berkeluh kesah sehingga menjauhkan mereka dari hal-hal yang negatif atau kenakalan remaja lainnya. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Sampai jumpa lagi dalam materi-materi pendidikan berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.